Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini yaitu pengantar penelitian pendidikan, jenis dan pendekatan. Oke, jadi di pengantar penelitian pendidikan ini, yang pertama kita harus tahu mengapa penelitian pendidikan itu penting. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas. Artinya bahwa penelitian ini meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini membantu untuk mengidentifikasi metode efektif. Salah satu halnya, contohnya ketika di sebuah kelas yang Anda ajar itu mengalami kelambatan dalam berpikir kritis atau susah menerima sebuah penjelasan. Nah, sehingga mengakibatkan nilainya rendah. Maka Anda harus melakukan penelitian terkait dengan kelemahan apa, kenapa yang menyebabkan ini dan harus menggunakan apa. Kemudian pengambilan keputusan. Jadi ketika tahu bahwa siswa kalian itu mengalami kendala dengan diberikan ujian atau memberikan keputusan dari hasil penelitian atau survei itu ternyata kok kurang, maka akan menyebabkan Anda harus menggunakan hal yang spesifik untuk mengatasinya. Kemudian inovasi, mendorong inovasi dalam pendidikan. Ini memperkenalkan pendekatan baru. Misalkan hal yang sangat signifikan yaitu ketika terjadinya pandemi COVID. Nah, di Indonesia pembelajaran online itu jarang ya, atau hampir tidak terjadi karena semuanya face to face. Sehingga dengan adanya wabah tersebut, seluruh kegiatan baik pendidikan atau maupun pekerjaan sosial semuanya daring. Ini adalah merubah sebuah inovasi. Ya, jadi menggunakan inovasi terbaru. Makanya kenapa penelitian pendidikan itu penting, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mengambil keputusan apa yang harus dilakukan ketika terjadi permasalahan di siswa didik, dan yang satu membuat inovasi. Ya, inovasi itu bisa membuat sebuah metode pengajaran atau media ajar, yaitu menggunakan pengembangan. Jenis-jenis penelitian pendidikan itu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu menggunakan data numerik, analisis statistik untuk hasil. Nah, jadi hasilnya itu berupa angka ya. Misalkan ketika murid Anda itu matematika numerik di bawah KKM, maka Anda melakukan penelitian dengan menggunakan metode atau pendekatan khusus sehingga di hasil akhir melebihi KKM. Dua, kualitatif menggunakan data deskriptif yang mendalam. Artinya bahwa menunjukkan fenomena yang terjadi di siswa. Misalkan siswa Anda itu pintar-pintar semuanya atau kurang semuanya, maka Anda harus diteliti dengan cara hasilnya adalah menceritakan apa yang terjadi pada siswa Anda semuanya. Selanjutnya tentang pendekatan penelitian, itu ada kuantitatif, ya, penelitian kuantitatif, eksperimen, dan survei. Eksperimen ini menguji hubungan sebab akibat manipulasi variabel independen. Misalkan independen A itu adalah siswa kalian, di mana tadi kasus pertama nilai matematika di bawah KKM di bidang perkalian. Kemudian Anda menggunakan variabel B, yaitu sebuah metode cara yang diberikan kepada siswa untuk perlakuan sehingga siswa tersebut bergerak menjadi naik nilainya ya. Ketika nilai naik berarti pemahaman juga meningkat, sehingga menggunakan variabel independen. Jadi mengajar ya, eksperimen itu sama dengan mengajar. Kemudian survei mengumpulkan data dari sampel besar menggunakan kuesioner dan wawancara. Nah, survei ini ketika Anda melihat bahwa wah, kenapa sih anak-anak ini matematika kok nilainya di bawah KKM semua, kemudian Anda membuat
pernyataan terkait dengan kesulitan belajar dan lain-lainnya. Nah, itu dikumpulkan dengan survei dengan skala Likert, yaitu biasa nilai 1 sampai 5 yang menyebabkan yang menyebabkan ketidakmampuan siswa tersebut, sehingga nanti di hasil akhir adalah berupa angka atau data dari keseluruhan siswa yang mengalami permasalahan. Selanjutnya, ini adalah pendekatan penelitian kualitatif, studi kasus, dan etnografi. Salah satu contohnya adalah studi kasus, analisis mendalam tentang kasus tertentu, memahami konteks yang kompleks. Jadi di sini melihat ketika ada permasalahan siswa itu ternyata di bawah KKM, dan kita harus tahu ya, tadi bisa dilakukan dengan diskusi, dengan itu namanya focus group discussion, atau dengan wawancara ya, wawancara siswa, kenapa kok ini terjadi. Kemudian etnografi itu kita harus masuk dan mengikuti budaya tersebut sehingga tahu dengan kondisi-kondisi subjek yang dilakukan dalam setiap harinya. Kemudian proses penelitian langkah demi langkah. Satu, ketika kita menemukan suatu masalah pada siswa, maka kita harus mengidentifikasi masalah untuk menentukan fokus penelitian. Yang kedua, tinjauan literatur, mempelajari penelitian sebelumnya, kemudian faktor-faktor pendukung apa yang bisa membantu penelitian Anda menjadi sempurna. Terus ketiga, mengumpulkan data yang relevan, yaitu kualitatif, bisa eksperimen atau survei, kemudian kualitatif dengan etnografi atau studi kasus atau deskripsi. Analisis data juga berbeda antara quality dan quantity. Antara quali itu menggunakan penjabaran data, sedangkan penjabaran hasil yang diperoleh secara langsung utuh, sedangkan quantity adalah hasil nilai ya, nilai dari statistik dari responden yang mengisi. Kemudian interpretasi hasil menjelaskan temuan-temuan tersebut ke diskusinya. Selanjutnya di sini adalah etika dalam penelitian, yaitu informed consent ya, meminta izin pada peserta. Tentunya ya kita harus minta izin, kemudian menjaga kerahasiaan siswanya itu atau guru yang menjadi target. Itu bisa menggunakan nama inisial atau nama samaran gitu. Integritas, melakukan penelitian dengan jujur. Jangan menambah atau mengurangi apa yang ada di subjek. Terus kesimpulan, penelitian pendidikan untuk mengembangkan penelitian, 1. Peningkatan, 2. Inovasi, 2. Pengambilan keputusan. Intinya bahwa penelitian adalah kunci untuk mengembangkan pendidikan, penelitian, meningkatkan kualitas, mendorong inovasi, dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat, sehingga sangat berguna sekali. Demikian tentang introduction dari penelitian pendidikan. Jika ada pertanyaan, next kita diskusikan di kelas dan memulai untuk melanjutkan ke materi berikutnya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang saya berikan melalui komentar-komentar ya di web atau secara tertulis sebagai attendant, kehadiran. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.